teman-teman mahasiswa semuanya. Eh, kita akan mulai langsung sosialisasi kurikulum baru dari Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Sarah Anistia, yang akan memandu acara pada siang hari ini. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai langsung ke materi inti. Untuk itu, teman-teman silakan didengarkan dulu paparan dari Bapak Setio Kuncoro dan juga Bapak Abdurrahman Rahim Taha, yang kemudian setelah paparan selesai, teman-teman silakan untuk raise hand untuk bertanya atau di kolom chat bisa ditulis dengan nama, NIM, dan juga semester berapa teman-teman berada di yang tahun ini gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Setio Kuncoro. Terima kasih, Mbak. Ya, eh suara saya terdengar Eh, Terdengar, Pak. kurang jelas? Eh, Kurang kencang sedikit. Bentar, sudah, sudah. Sudah. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tia, mohon di share screen habis ini ya. Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa di mana berada. Ya, kali ini ada sosialisasi tentang kurikulum baru ya. Nah, tentunya kurikulum baru ini bukan hanya di Prodi ADBI, tapi seluruh prodi di UT ini mengalami perubahan kurikulum. Kenapa demikian? Karena memang ada tuntutan untuk penyesuaian kurikulum ini sehingga dengan perkembangan teknologi pengajaman yang luar biasa dan ini ada dasar hukumnya kenapa kami itu melakukan perubahan kurikulum ya. Yang tentunya nanti banyak sekali pertanyaan dari teman-teman mahasiswa baik dari semester 2 sampai semester 8 ya. Kalau semester satu nantinya semester satu itu aman karena sudah full baru semua. Oke. Dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 53 yang mengatur tentang peraturan perguruan tinggi ya, mulai dari operasional sampai penentuan eh, biaya dan satuan biaya dan sebagainya. Kemudian panduan penyusunan kurikulum dengan tinggi, Merdeka Belajar. Next slide, Mbak. Kemudian KKNI, Peraturan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022, dan lembaga akreditasi nasional dan internasional. Sehingga sekarang ini kan BANPT sudah menyerahkan eh, akreditasi kepada LAM. Jadi ya ini juga salah satu alasan kuat ini untuk kami segera berbenah karena memang penilaiannya nanti berdasarkan kurikulum yang terkini. Ada juga Asosiasi Open University AOU dan ICD, International Council for Open University. Open Distance University ini juga memberikan masukan terkait perubahan yang terjadi di tahun-tahun mendatang. Oke, next Mbak. Nah, ini nanti alurnya ya, visi dan misi program studi, kemudian akan dijelaskan masih sama, profil lulusan juga masih sama, belum ada perubahan. Nah, yang berubah adalah perubahan kode mata kuliah. Tentu semua akan berubah. Kemudian struktur kurikulum baru juga berubah. Ada beberapa mata kuliah yang hilang, ada mata kuliah baru yang hadir. Ada mata kuliah praktek atau berpraktek. Ini yang penting karena memang sekarang diharapkan lebih banyak prakteknya ya gitu ya sehingga skill itu dibutuhkan untuk lulusan di tahun mendatang oleh karena itu semua itu eh, diselaraskan ya tidak hanya mahasiswa yang baru tapi yang lama pun akan diselaraskan. Kemudian ada TAPS, tugas akhir program studi. Nah, kalau di ADB itu kan ada eh, karir dan TAP. Kalau dulu TAP itu eh, ada nilai namun karir hanya sebagai syarat lulusan, tapi sekarang tidak demikian. Dua-duanya harus ada nilai, dan itu nanti akan berpengaruh pada ya, IPK teman-teman. Oke, kemudian ada kesetaraan mata kuliah, gitu ya. Nah, kesetaraan ini penting karena memang yang sudah ditempuh apa nanti kesetaraannya apa gitu ya. Nanti mulai kesetaraan nanti yang akan menjelaskan Pak Iman ya, Abdurrahman. Oke, ini nggak akan saya bahas, ini masih sama dengan yang lama, di katalog masih sama. Sama berikutnya ini masih sama juga ya. Kemudian next Mbak. Nah ini mulai dari ini perubahannya. Perubahan kode.
kita berubah kode dari ADBI menjadi FSAB. Jadi FSAB ini fakultas, kemudian sarjana administrasi bisnis, gitu ya. Next, Mbak. Nah, semua juga jadi FS semua, bukan hanya di prodi ADBI, gitu ya. Nah, di sini struktur kurikulumnya sudah bisa dilihat di eh, dalam laman atau di katalog yang baru nanti atau di lamannya UT sudah muncul ya. Bahkan kalau Anda teman-teman lihat di DNU-nya, LKM-nya itu sudah berganti, sudah diselaraskan. Karena itu nanti kalau tidak terakomodir di sesi kali ini, silakan Anda nanti eh, email ke kami, ada emailnya kemahasiswaan, nanti akan kami jelaskan secara rinci gitu ya. Oke. Eh, di sini ada sebaran sama tampilannya seperti kemarin. Cuma mungkin ada beberapa mata kuliah yang baru ya di sini ya. Seperti pengantar bisnis. Kalau di semester pertama gitu ya. Itu sudah ada satu sama dua sama belajar di era digital. Ada dua ya. Oke, next Mbak. Ke bawah. Nah, ini contohnya juga di ada juga nanti ntar atas lagi Mbak, tengah tengah tadi. Oke, ada sistem bisnis Indonesia, ada bisnis digital, kemudian ada komunikasi bisnis tetap ya, keuangan bisnis tetap, ada akuntansi keuangan dasar yang kemarin keuangan dasar dan menengah ya. Oke, next Mbak. Oke, nanti kita akan detailkan di berikutnya. Next. Nah, di sini ada keterangannya. Di kolom satu itu ada praktek berpraktek, ada P atau PR. P itu praktek, PR itu praktikum, ada BP itu berpraktek, BPA itu berpraktikum. Ya, jenis layanan pembelajaran mata kuliah di kolom 2. Nah, nanti ada T, kode T itu tutorial tatap muka. Kalau WT itu wajib tuton untuk layanan SIPAS penuh dan SIPAS Plus. Jadi yang kami jelaskan dulu ini adalah yang SIPAS nanti ya, karena memang yang berdampak sangat serius ada yang SIPAS. Kalau yang SIPAS aman, insya Allah, karena dia bebas memilih mata kuliahnya ya. Tapi yang SIPAS ini yang berdampak sangat signifikan. BW itu bimbingan wajib, ya ada BWO bimbingan wajib online, ada PRO Pro, Pro ya, mata kuliah praktek atau praktikum wajib online. Ada Bipro, mata kuliah berpraktek. Nanti praktek ini, Bipro ini akan dimasukkan ke dalam Tuton. Ya, oke next Mbak. Nah ini ada mata kuliah lama yang berubah pada mata kuliah baru. Ini yang hilang ya, yang tidak ada lagi yaitu pengantar ilmu hukum. ISIP 4130 nanti ada diganti dengan ada penggantinya. Ada logika, ada pengantar sosiologi, ilmu sosial dan budaya dasar, pengantar ilmu administrasi niaga, sistem politik Indonesia, sistem informasi manajemen, akuntansi menengah, studi kelayakan bisnis. Next, Mbak. Dan uang perbankan, kebijakan bisnis, analisis laporan keuangan, dan administrasi biaya. Ini yang mati nanti hilang. Akan berubah menjadi yang baru. Mbak. Next, Mbak. Nah, ini yang baru. Ya, material baru. Ada pengantar bisnis. Ya, ada belajar di era digital. Ini mata kuliah yang MKDI ini adalah umum, artinya semua mahasiswa baik di ADBI, ada di ADBU, ada di IKOM, semua di UT ini ada mata kuliah ini, belajar di era digital. Kemudian pengantar ilmu administrasi, corporate governance, kewirausahaan di era digital, ada sosiologi industri, manajemen strategik, etika dan hukum bisnis, manajemen perubahan. Ya, next, Mbak. Itu sebaran semesternya sebelah kiri ya. SKS-nya sebelah kanan. Next, Mbak. Nah, ini yang berpraktek ya. Kalau praktek akuntansi keuangan dasar.
Nah, ini nanti kalau yang ada T-nya ini berarti tutorial ya. Ada tutorialnya nanti kalau Anda ketemu di daerah itu nanti ada tutorial TM-nya gitu ya. Perencanaan dan pengembangan bisnis. Ini BP, baru praktek ya. Wajib tuton. Nah, ini wajib tuton itu ikut di tutorialnya. Jadi BP-nya itu nanti ada di tutorialnya. Jadi bimbingan prakteknya berprakteknya di tutorial. Untuk FSIK 4108 komunikasi bisnis itu nanti berprakteknya melalui TTM, tutorial di daerah ya, di offline. Ada juga yang keuangan bisnis nih. Ini keuangan bisnis berprakteknya di Tuton, wajib Tuton ya, ikut Tuton. Nanti prakteknya di dan tugas-tugas tutorial. Oke, ada FSAP 4205, manajemen pemasaran. Itu juga nanti di tutorial ya, tutorial, bukan Tuton ya. Yang 6 FSAP 4206 manajemen operasi bisnis ya semester 3 SKS semester 4 ini bimbingan BP ini kok nggak kosong nih. Operasi bisnis ini ada di bentar ini kosong BP berpraktek. Oke, bentar, metode penilaian bisnis, metode penelitian ada praktek ya. Ini nanti dibimbing ada prakteknya ya, metode penelitian ini praktek murni. Oke, kemudian metode penelitian bisnis ini berpraktek di Tuton. Ya. Kenapa ada dua? Ini karena emang kita menekankan nanti ada metodenya khusus yang untuk bisnis ya. Ya, ada perbedaan sedikit di situ. Ada kreativitas dan inovasi. Ini kami harus ada tutorialnya ya nanti ya. Ini kenapa penting? Karena memang ke depannya nanti matematika itu masuk mata pelajaran yang sangat penting ya untuk menambah eh, pengetahuan dan wawasan untuk mahasiswa mau menghadapi perkembangan yang sangat butuh kreativitas yang tinggi ya untuk bisa bersaing. Kemudian bahasa Inggris bisnis ini beda dengan yang kemarin, kemarin bahasa siniaga, penggantinya bahasa siniaga. Nah, ini lebih komunikatif ya ininya modulnya ya seperti kemarin variasi untuk prakteknya ada di situ. Ini nanti wajib ada tutorialnya. Governansi digital ini ya, juga di wajib tuton kalau ini wajib tuton artinya. Nah, UKT itu nanti ada semester 7 bersama artikel ilmiah. Karir sekarang istilahnya diganti dengan artikel ilmiah. Itu nanti diakui 6 SKS. Jadi kalau teman-teman kemarin yang sudah menempuh dua-duanya, maka akan diberikan 6 SKS ya. Ini aturannya. Kemudian next Mbak. Nah, ini P material praktek ya. Pak Kuncoro, maaf, mungkin suaranya bisa lebih kencangkan lagi. Kan? Filmnya. Ya. Ini udah belum? eh Sudah. sudah, Sudah. sudah. Oke. Nah, ini hah? Mana? Oh, tes udah kencang? Sudah, Pak. Ya. Jadi ini PM atau praktek yang bobot akhir diperolehnya 100% dari kegiatan praktek ya. Ini murni praktek yang P itu. Kemudian mata berpraktek itu yang berbuat akhir diperolehnya UASnya hanya 40%. 60%-nya dari berpraktek. Ini yang berpraktek ini bagian besar ada di wajib tutonnya. Dari wajib. Oke, next. Nah, ini tugas akhir program studi S2 mahasiswa. Jadi ada mata kuliah prasyarat di sini ya. Ada
manajemen sumber daya manusia yang kemarin ADM 4438 ini berubah menjadi manajemen sumber daya manusia, tetap judulnya EMBS 4209. Kenapa EMBS? Karena ini mata kuliah yang dipakai bersama, yang sumbernya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jadi kodenya beda sendiri. Ada keuangan bisnis, FSAP 4204, ada manajemen pemasaran, 4205, manajemen operasi bisnis, dan corporate governance. Ini mata prasyarat yang menempuh TAPS. Kalau ini belum lulus, maka belum bisa mengambil tab dan karir ya. Oke. Nanti bentuk TAPS prosedur ada dua. Ada ujian UKT, ada artikel ilmiah. Jadi, kalau yang baru, yang belum mengambil, ini adalah pilihan. Ya, saya tekan kembali lagi. Yang belum mengambil, ini adalah pilihan di semester besok. Jadi tidak usah dua-duanya. Jadi salah satu saja. Boleh artikel ilmiah atau karir, eh, atau pilih, kalau kemarin TAP ya, sekarang istilahnya UKT, ujian kompetensi tertulis. Silahkan pilih salah satu mana yang nyaman, eh, sama 6 SKS. Tapi kalau sudah terlanjur, nanti akan dikonversi. Ya, dua-duanya dikonversi. Gitu ya. Ini perlu diperhatikan. Saya tekankan sekali lagi, untuk yang besok mau mengambil mata kuliah ini pilihan. Tapi dengan syarat mata kuliah yang 5 ini harus sudah lulus. Oke. Next. Nah, ini intinya ini. Perubahan kurikulum baru ini tidak akan merugikan mahasiswa melalui kesetaraan mata kuliah. Mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah di kurikulum lama akan memiliki kesetaraan mata kuliah di kurikulum. Walaupun nanti SKS-nya itu nambah dua, jadi kemarin kan 144 ya, jadi 146, itu kami sudah membuat paket-paket yang tetap ditempuh selama 8 semester, nggak akan lebih. Gitu ya. Nah, nanti yang eh, kalau bisa teman-teman lihat di LKM-nya, tolong nanti dilihat. Kalau ada yang janggal, segera dilaporkan ke kami ya. Dikirim email. Nanti Mbak Tia akan kirim emailnya mana melalui mana, sehingga kami akan segera menindaklanjuti. Ya, intinya jangan sampai diberikan kemarin ada yang email ke saya, eh, karena memang posisinya itu masih belum settle di aplikasi, sehingga sempat IPK-nya turun. Jadi 371 menjadi 368. Kami telusuri ternyata memang lagi ada perubahan dalam belum final, sehingga ketika kemarin kami cek lagi sudah normal. Dengan kurikulum yang baru, dia tetap memperoleh IPK yang sama. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini sudah mulai kesetaraan mata kuliah. Pak Iman akan menjelaskan secara rincinya. Silakan Pak Abdurrahman, nanti pertanyaan silakan di kolom chat ya, nama dan ininya disebutkan, nama dan NIM-nya ya. Oke, Oke, silakan. Ya, oke, baik Pak Kuncoro, terima kasih banyak. Bu Sarah Anistia juga ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Nih rekan-rekan semua nih, ternyata kita udah 800 orang lebih Pak yang hadir ya. Udah 800 orang lebih dan sebenarnya mahasiswa kita kan 20.000 ya. Nah mudah-mudahan dengan yang hadir 800 ini juga bisa memberitahukan ke teman-temannya gitu ya. Bagaimana proses perpindahan kurikulum kita. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kuncoro bahwa perubahan kurikulum ini sesuatu yang pasti ya, karena kita udah beberapa tahun, kita akan menyesuaikan zaman berdasarkan tadi ya, masukan-masukan, standar-standar yang sudah ada gitu ya. Nah, balik lagi ke sini ya, teman-teman, balik ke slide sebelumnya bahwa kita selalu berusaha ya, tidak akan merugikan mahasiswa ya melalui kesetaraan ini. Bahkan untuk beberapa kasus menguntungkan, karena mungkin yang tadinya 2 SKS jadi 3 SKS, ya itu bisa membantu nilainya gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi sebelum masuk ke kesetaraan lebih lanjut ya, barangkali nanti teman-teman boleh ya buka karena sudah ada di katalog ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di katalog kita di UT, di web katalog, itu sudah ada untuk kurikulum terbaru ya, untuk 2025-2026 di semester depan. Jadi teman-teman bisa cek ya, bisa download juga. Nah, nanti di sini ada administrasi bisnis. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Pak Kuncoro ya terkait T, WT, BW ya.
Nah, itu teman-teman bisa cek lagi ya. Kalau misalnya tadi mungkin ada yang terlewat ya, baru masuk dan sebagainya, teman-teman boleh silakan buka katalog kurikulum ya. Di sana sudah jelas yang mata kuliah baru kita seperti apa. Nah, itu mungkin ya sedikit sebelum kita masuk ke kesetaraan. Nah, secara umum kita ada 8 semester ya, sama persis dengan sebelum-sebelumnya karena kita S1. Dan untuk semester 1 ya, itu hampir mirip ya, hanya tadi mungkin ada jelasin ya, kita ada belajar di era digital gitu ya, kita ada pengantar bisnis, kita ada Pancasila yang mungkin sebelumnya tidak ada. Nah, jadi ini yang di semester 1 semua ya. Nah, apa penggantinya? Nah, penggantinya itu kalau lihat teman-teman lihat di samping ya. Nah, Pancasila itu dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jadi teman-teman yang sudah ambil, kita ambil satu contoh ya. Teman-teman udah ambil Ilmu Sosial dan Budaya Dasar nih. Nah, 3 SKS ya. Nah, nanti di semester lamanya 2, nah itu nanti akan kita langsung konversi ke Pancasila gitu ya. Nah, lalu misalnya yang sebelumnya nih sudah pernah ngambil studi kelayakan bisnis ya, misalnya sudah ya ngambil itu langsung kita konversi ke pengantar bisnis. Dan begitu semua selanjutnya di bawah ya, mulai dari pengantar ilmu politik ya, karena masih sama, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan dan belajar di era digital. Jadi mata kuliah yang sebelah kanan ini mata kuliah lama yang akan kita konversikan ke mata kuliah yang baru di sebelah kiri ya. Nah, itu mungkin gambaran awalnya ya, rekan-rekan semua. Jadi untuk semester 1 seperti ini. Ada juga agama ya. Kalau agama insya Allah sih harusnya sama ya. Tidak ada perubahan dan sebagainya. Untuk semester 1 ada 7 ya. Ada 7 mata kuliah yang dikonversi dari berbagai semester. Ada yang dari semester 2, ada yang semester 5, ada yang semester 3, ada yang 1, 1, 4, dan semester 1 juga. Dan ini mungkin contoh ya. Untuk semester 1 dulu ya. Kalau semester 1 saya cek sih tidak terlalu masalah. Nah, kita lanjut ke semester 2 ya. Nah, jadi teman-teman di semester 2 ini kan misalnya teman-teman udah ngambil semester 1 kemarin ya. Nah, tiba-tiba kan semester 1 kemarin sudah ada bahasa Inggris nih ya. Kan sudah ada bahasa Inggris ya di semester 1 teman-teman udah ngambil. Nah, di semester 2 ternyata kan kalau secara paket ya ada bahasa Inggris lagi. Nah, itu kan menjadi pertanyaan ya. Terus saya ngambil mata kuliah apa, Pak? Buat gantiin bahasa Inggris yang sebelumnya saya sudah ambil di semester 1. Jadi ini contoh ya. Jadi kalau di semester 1 ini mungkin bagi yang baru ya, ini hanya untuk apa? Mahasiswa baru ya. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi teman-teman nih yang baru masuk semester kemarin tiba-tiba nanti kan masuk semester 2 ternyata harus ngambil bahasa Inggris yang sebenarnya sebelumnya sudah diambil di semester 1 gitu ya. Nah, ini makanya kami bintangin nih. Yang bintang-bintang itu sebenarnya adalah bagaimana kita mencari alternatif supaya nanti di teman-teman di semester 2 itu bisa full SKS-nya gitu ya. Nah, setelah kami lakukan kesetaraan, konversi dan sebagainya, nanti teman-teman ya yang ngambil semester 2 nih, yang masuk semester 2 itu bahasa Inggrisnya silahkan diganti dengan Pancasila karena sebelumnya tidak ada di semester 1. Nah, itu mungkin ya gambaran awal untuk semester 2. Karena kalau semester 1 nggak akan masalah, karena teman-teman yang baru ataupun yang lama itu biasanya langsung terkonversi. Tapi kalau yang baru masuk semester 1 semester, semester 2 tiba-tiba di paketnya harusnya ada bahasa Inggris, tapi udah ambil bahasa Inggris. Nah, di semester 2 itu kita rekomendasikan teman-teman, bukan rekomendasikan ya nanti ya, langsung ngambil Pancasila ya. Nah, seperti itu mungkin ya. Oke, itu ya. Mungkin ini gambaran ya. Gambaran buat teman-teman nih yang semester 2. Oke, diresapi dulu aja ya. Nah, itu semester 2. Nah, semester 3 lebih banyak lagi ya. Kita mata kuliahnya ada 7, tapi bisa jadi teman-teman yang di semester 3 udah pernah ngambil perencanaan dan pengembangan bisnis dan sudah pernah ngambil sosiologi industri. Tapi padahal di paket semesternya dia muncul lagi di semester 3. Nah, ini yang kita nanti akan rekomendasikan untuk mengambil mata kuliah yang sudah dikondisikan untuk sebagai pengganti. Nah, tapi kalau kita bahas kesetaraan dulu ya, kewirausahaan ganti jadi kewirausahaan era digital, akuntansi ya, jadi akuntansi keuangan dasar, filsafat tetap beda
kodenya aja ya, teman-teman. Pengantar statistik, sosial jadi pengantar statistika, MSDM jadi MSDM. Nah, perencanaan bisnis juga jadi perencanaan bisnis, pengantar sosiologi jadi sosiologi industri. Tapi dua ini yang misalnya kemungkinan teman-teman semester 3 baru mau ngambil, ya, di semester depan baru masuk semester 3. Nah, itu kita kasih catatan di dua ini, karena ini dua mata kuliah ini sebenarnya teman-teman udah ambil di semester 2 di sebelumnya. Nah, di sini jadi ada dua ya, teman-teman, kita ingat lagi, ada perencanaan dan pengembangan bisnis. Nanti teman-teman nih yang baru masuk semester 3 ya, ini tolong diperhatikan, ada perencanaan dan pengembangan bisnis, ada sosiologi industri. Nah, ini yang kita masukkan perencanaan bisnis kita ganti ke pengantar bisnis ya. Nanti teman-teman ngambil pengantar bisnis silahkan. Dan sosiologi industri teman-teman ambil pengantar ilmu politik. Nah, jadi teman-teman yang baru masuk semester 3 silahkan ya. Untuk dua mata kuliah ini teman-teman ganti yang pertama perencanaan dan pengembangan bisnis ganti dengan pengantar bisnis. Yang sosiologi industri silahkan teman-teman pengantar ilmu politik gitu ya. Nah, itu untuk yang kesetaraan mata kuliah semester 3 dan khususnya bagi teman-teman yang baru masuk semester 3 gitu ya. Oke, lanjut ke semester 4 ya. Nah, semester 4 ini kebetulan 6 mata kuliah penggantinya di semester atas semua. Jadi teman-teman harusnya tidak ada masalah gitu ya. Jadi tidak, kalau sebelumnya kan ada yang di semester bawahnya, nah ini tidak ada masalah. Tapi mungkin gambarannya kita rata-rata ganti nama ya dari kebijakan dan strategi produksi kita jadikan manajemen operasi bisnis ya, tentunya dengan beberapa perubahan materi juga. Lalu ada komunikasi bisnis ya, tetap menjadi komunikasi bisnis. Ini nanti tetap kita ambil mata kuliahnya dari prodi ilmu komunikasi. Lalu ada kebijakan dan strategi pemasaran ya, itu kita jadikan manajemen pemasaran. Lalu ada kebijakan bisnis ya, kita ambil jadi manajemen strategik ya. Ada uang dan perbankan, itu menjadi bank dan lembaga keuangan non-bank. Lalu ada manajemen keuangan bisnis menjadi keuangan bisnis ya. Jadi secara umum kalau teman-teman yang baru masuk semester 4 ya, itu tidak ada masalah sebenarnya. Jadi bisa langsung ambil paketnya saja. Itu ya, mungkin gambaran buat teman-teman yang masuknya semester depan itu sudah masuk semester 4. Baik, sebentar. Lanjut semester 5 ya, teman-teman ya. Nah, ini matkul semester 5 itu ada 7 juga ya. Mungkin saya jelaskan dulu konversinya. Yang pertama, teman-teman yang sempat ambil hukum ketenagakerjaan ya, itu akan menjadi etika dan hukum bisnis. Lalu sistem ekonomi Indonesia ya, nanti tidak akan lagi ada namanya sistem ekonomi Indonesia, itu kita ganti ekonomi bisnis. Manajemen risiko dan asuransi tetap ya, kita ganti kode aja. Lalu ada logika yang kita ganti menjadi manajemen perubahan. Lalu ada praktik bisnis Indonesia, kita ganti sistem bisnis Indonesia. Lalu ada administrasi biaya ya, itu kita ganti menjadi bisnis digital. Dan ada metode penelitian sosial, kita jadikan metode penelitian yang dipakai di satu universitas. Kebetulan metode penelitian ini satu universitas ada ya. Untuk semester teman-teman yang semester depan masuk semester 5, yaitu ada 3 yang harus diganti kalau misalnya karena sudah diambil sebelumnya di semester sebelumnya ya. Kayak ekonomi bisnis ya, itu sebenarnya kan sistem ekonomi Indonesia yang sudah teman-teman ambil sebelumnya. Manajemen perubahan yang pernah teman-teman ambil sebelumnya. Sistem bisnis Indonesia yang teman-teman udah ambil sebelumnya, ini bagi yang masuk semester 5 ya. Dan dia paketnya per semester fix gitu ya. Nah, itu ada 3 mata kuliah yang teman-teman ganti gitu ya. Yang pertama ekonomi bisnis, itu teman-teman silahkan ganti dengan pengantar bisnis ya. Manajemen perubahan, silahkan teman-teman ganti dengan corporate governance. Lalu sistem bisnis Indonesia, teman-teman ganti dengan kewirausahaan di era digital. Jadi izin saya ulangi lagi ya untuk teman-teman di yang nanti masuk semester 5 dan tidak ada maksudnya lurus-lurus aja gitu ya semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama-sama terus kuliahnya apa paket yang diambil mata kuliah yang diambil sesuai kurikulum. Nah, nanti di semester 5 ini
teman-teman ekonomi bisnis, manajemen perubahan, sistem bisnis Indonesia, silakan nanti disesuaikan dengan ini ya, pengantar bisnis, corporate governance, dan kewirausahaan di era digital. Jadi ini bagi teman-teman yang nanti masuk semester 5 ya, yang beralih. Lalu semester 6. Nah, untuk semester 6 itu ada namanya mata kuliah pilihan ya, teman-teman ya. Ada mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah pilihan ini teman-teman pilih salah satu ya. Ini ada di bawah satu nih ya. Tapi secara umum mata kuliahnya sama ya, ada 7 juga. Ada bahasa Inggris bisnis yang sebelumnya dari bahasa Inggris niaga konversinya ya. Yang sebelumnya bisnis internasional tetap bisnis internasional. Pabeanan dan cukai juga sama ya. Lalu ada kreativitas dan inovasi, ini mata kuliah kita yang baru. Itu yang sudah ngambil pengantar ilmu hukum akan dikonversi ke sana. Lalu metode penelitian bisnis, itu kita konversi dari analisis laporan keuangan. Lalu ada TPK ya, itu tetap dari TPK. Nah, nanti ada mata kuliah pilihan ya. Nah, itu pemberdayaan masyarakat dan pemasaran jasa yang kita ambil dari sistem politik Indonesia. Jadi kalau teman-teman belum ambil, nah itu teman-teman bisa pilih ya, salah satu mau yang mana. Nah, di sini ada nih, kita tandain ya, ada bahasa Inggris bisnis, kreativitas inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kalau teman-teman masuk semester 6 berarti ya, semester depannya masuk semester 6 dan sudah mengambil secara rutin ya, per semester paketnya sama, itu ada 3 yang harus diganti berarti ya. Bahasa Inggris bisnis, kreativitas dan inovasi, pemberdayaan masyarakat. Itu teman-teman ganti ke bahasa Inggris bisnis menjadi manajemen operasi bisnis, kreativitas dan inovasi menjadi komunikasi bisnis, ya, dan pemberdayaan masyarakat atau pemasaran jasa ya, itu manajemen pemasaran. Ya, ini teman-teman yang semester 6 ya, semester 6. Jadi teman-teman yang masuk semester 6 mohon diperhatikan yang ini ya. Lalu semester 7 berarti ya. Nah, ini teman-teman yang udah semester 7 yang sudah mau lulus gitu ya. Ntar lagi semester 7. Nah, semester 7 ini ada 5 mata kuliah ya. Dan 5 mata kuliah itu, sorry, ada ya 5 mata kuliah ya. Dan dari 5 mata kuliah itu 2 itu pilihan ya. Yang pertama mungkin saya jelasinnya ada pemimpinan dan pengambilan keputusan. Ini kita ambil dari mata kuliah kepemimpinan sebelumnya. Lalu ada administrasi perpajakan yang sama ya sebelumnya, hanya ganti kode ya. Lalu ada psikologi industri dan organisasi namanya, itu kita ambil dari psikologi industri. Ya. Nah, lalu ada mata kuliah pilihan pertama, yaitu perilaku organisasi atau manajemen rantai pasok. Jadi kalau teman-teman yang lebih suka ke SDM bisa ambil perilaku organisasi, atau teman-teman yang lebih suka operasional produksi boleh ngambil manajemen rantai pasokan. Ya, nanti teman-teman bisa pilih. Ya, ini konversinya dari perilaku organisasi. Ya. Kalau saya udah ngambil perilaku organisasi ya nanti ke perilaku organisasi gitu ya. Nah, lalu TAPS ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Kuncoro tadi ya bahwa untuk ujian TAPS itu ya itu nanti dibagi dua. Kalau dulu kan TAP ada satu, Karil ada satu mata kuliah terpisah gitu ya. Nah, sekarang teman-teman salah satu gitu ya. Ya, salah satu, pilih salah satu ya. Dan mau artikel ilmiah, mau ujian komprehensif tertulis itu hitungannya 6 SKS. Pak, kalau saya udah ngambil TAP kemarin dan lulus, ya nanti dari 4 jadi 6 SKS gitu ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi ada ujian komprehensif tertulis, jadi kita ada satu lagi artikel ilmiah. Nah, di sini kita kasih bintang juga ya, yang teman-teman baru mau masuk semester 7. Kira-kira untuk pemimpinan dan pengambilan keputusan, psikologi industri dan organisasi, perilaku organisasi ini kita ganti apa aja, gitu ya. Oke. Kalau kepemimpinan dan pengambilan keputusan kita ganti dengan manajemen operasi bisnis. Ya. Kalau psikologi industri dan organisasi kita ganti dengan manajemen pemasaran. Ya, di semester 7. Kalau perilaku organisasi diganti dengan keuangan bisnis di semester 7. Jadi teman-teman yang masuk semester 7
nanti silahkan ambil mata kuliah ini ya. Kalau mata kuliah sebelumnya sudah lulus semua gitu ya. Nah, kita masuk ke semester terakhir ya. Jadi di semester terakhir ini teman-teman bisa cek ya. Ada empat ya, ada empat mata kuliah, yaitu akuntansi manajemen, lalu ada digital media, ada governansi digital, dan riset operasi bisnis. Kalau akuntansi manajemen sama ya sebelumnya dari akuntansi manajemen juga. Kalau digital media itu dari komunikasi bisnis ya, jadi kita langsung konversi. Lalu yang governansi digital ini sebenarnya perkembangan dari sistem informasi manajemen ya di mata kuliah sebelumnya. Lalu ada riset operasi bisnis yang sebenarnya perkembangan dari riset operasi ya. Lalu ada mata kuliah yang sebelumnya ya, itu di semester 8 juga itu ada metode penelitian bisnis yang nanti akan langsung kita konversi kalau teman-teman belum ambil ya, dan administrasi perpajakan. Ya, ini yang akan langsung konversi gitu ya. Nah, ini ada dua kalau semester 8 yang kita bintangi ya. Yang pertama digital media. Itu teman-teman nanti di semester 8 silahkan ambil bisnis digital ya. Atau governansi digital, teman-teman ambil kepabeanan dan cukai. Jadi sebenarnya yang tadi saya jelaskan ya dari semester 1 sampai semester 8 itu sudah kita atur semua konversinya seperti apa. Bahkan teman-teman yang baru mau masuk semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, bahkan udah di akhir-akhir semester 7, semester 8, itu sudah kita berikan juga beberapa pilihan ya. Bukan beberapa pilihan, pilihan paling mudah saat teman-teman tinggal di akhir-akhir gitu ya, atau baru di tengah-tengah. Jadi teman-teman tidak pusing lagi nih, kalau saya kan udah ngambil mata kuliah ini, ternyata di paket muncul lagi. Nah, itu sudah kita berikan pilihannya gitu ya, apa yang harus diambil. Itu mungkin terkait kesetaraan mata kuliah ya. Mungkin teman-teman masih beberapa masih meraba-raba ya dan sebagainya. Saran saya coba teman-teman ambil download ya, download kurikulum ya, kurikulum yang baru. Nah, mungkin file dari kita nanti mungkin bisa dibagi juga ya terkait kesetaraan mata kuliah. Jadi teman-teman yang baru masuk semester-semester selanjutnya itu nanti kebayang gitu ya, seperti apa. Lalu terkait konversi itu nanti semuanya ada di sistem ya. Jadi langsung terkonversi otomatis di LKAM teman-teman semua. Mungkin itu dari saya. Mungkin kita banyakin tanya jawab ya, Bu Sarah Anistia. Enggak, mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman dan Pak Kuncoro atas paparannya. Teman-teman silakan jika ada yang ingin bertanya langsung, silakan di raise hand. Atau jika eh, belum ada yang mau raise hand, saya share screen ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya collect dari Boleh. kolom chat. Oke, bentar ya. Oke, terlihat ya. Oke, yang pertama dari Nilu Widya Pratiwi di semester 3. Izin bertanya Bapak Ibu, apakah adanya kurikulum baru ini akankah membuat susah mahasiswa dan mahasiswi karena kan kita sebagian besar juga bekerja. Jadi apakah sulit nantinya bagi waktu untuk belajar dan bekerja? Lalu apakah benar syarat lulus IPK S1 sekarang menjadi 2,75? Silakan mungkin dari Mungkin satu Pak dulu ya. Kuncoro dan Pak Iman. Ya, nomor Satu satu. Kalau dulu. Oh, enggak Pak, satu dulu Pak ya. Kuncoro aja lah. Satu dulu Ya, ya. Ya, ya Ya, nomor ya. satu dulu. oke. Jadi gini, minimal 2,5 bukan 275 ya. Kemudian ini bagi yang mahasiswa baru emang besok langsung semester depan ini langsung berlaku. Tetapi bagi yang mahasiswa lama itu akan baru diberlakukan IPK ini eh, 2006.1. Jadi tidak langsung besok itu diberlakukan tidak. Gitu ya. Minimal syarat kelulusan. Oke, next Mbak. Oke, nextnya mungkin dari yang raise hand ya Pak ya. Ada Ya, boleh. Mbak. Izin nambahin dulu, Mbak. Oh ya, Ya, boleh silakan Pak Iman. Iya, kalau apakah menjadi sulit nantinya? Intinya gini, teman-teman, karena perubahan kurikulum ya, mungkin teman-teman juga lihat tadi ya, ada praktikum, ada BP yang di mana nanti perlu ada wajib tutorial ya, Pak. 4 kali ya. pertemuan dan sebagainya. Mungkin
yang sedikit penyesuaian itu nanti ya, kalau selama ini tuh tone full ya, tidak ada tatap muka dan sebagainya. Nah, nanti ada beberapa mata kuliah yang teman-teman memang harus ada tuh webnya minimal 4 kali. Itu mungkin gambarannya, tapi itu nggak banyak maksudnya ya. Itu karena memang tuntutan kurikulum ya yang baru seperti itu. Terima kasih untuk penjelasannya. Kemudian saya masuk ke yang relevan ya. Ada Mbak Dinda Una Roma, silakan di unmute. Mbak Dinda Una Roma. Halo, Assalamualaikum. Baik, Oh ya, Waalaikumsalam. Silakan. baik, Kak. Kalau Terima kasih atas kesempatannya untuk Bapak Kapodi dan juga Kakak Moderator. Ini sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dinda, saya mahasiswa ADIS semester 3 saat ini dari UT Jakarta. Saya ingin mempertanyakan tentang kriteria penyetaraan mata kuliah tersebut. Kan seperti yang kita tahu ada beberapa mata kuliah yang sudah diganti seperti PTHI dan juga logika, dan saya lihat kan PTHI itu awalnya 4 SKS ya, dan dikonversi kepada mata kuliah tentang kreativitas kalau nggak salah, dan akhirnya itu adalah 3 SKS. Nah, saya ingin tanya juga bagaimana kriteria pengkonversian tersebut, apakah berdasarkan kesulitan mata kuliah tersebut berdasarkan statistika sebelumnya, karena saya sebagai mahasiswa beberapa kali juga kan melihat ada beberapa mata kuliah yang cenderung lebih susah dibandingkan mata kuliah lain seperti dua mata kuliah tersebut yang saya sebutkan, PTHI dan Logika, dan beberapa teman-teman itu menempuh web untuk lulus di mata kuliah tersebut. Jadi harapan saya sih penyetaraan konversi nilai ini tidak merugikan mahasiswa, di mana mahasiswa yang sudah effort nih menempuh satu mata kuliah dengan yang kategorinya mungkin termasuk sulit, itu tidak dikonversi tidak dikonversi secara adil gitu. Misalnya ya tadi PTHI kan yang 4 SKS dia dikonversi menjadi 3 SKS gitu. Mungkin uh, ini sih pertanyaan saya gitu, apakah bagaimana kriterianya, dan ini ingin memastikan bahwa memang mahasiswa tidak merasa kerugian atas hal tersebut gitu, karena memang beberapa mata kuliah itu lebih sulit dibandingkan mata kuliah lain, dan beberapa mahasiswa pun sudah effort untuk mengikuti web dan juga bimbingan lainnya untuk menempuh mata kuliah tersebut. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa dibantu jawab dari Pak Iman dan Pak Kuncoro. saya Ya, dulu Bu. ya, Oh ya, boleh nanti boleh, masih Pak. nambahin ya. Ya itu ada betulnya sih Mbak Dinda ya. Jadi memang supaya emang mempermudah gitu. Empat itu kemarin PTHI itu juga terlalu besar poin. Sebenarnya itu kan tidak krusial banget di prodi kita ya. Yang kita ganti mata kuliah yang pencapaian profil lulusan iya profil lulusan itu lebih mendekati gitu daripada yang makanya kita evaluasi kemarin ada beberapa mata kuliah yang kita ganti seperti bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris itu nggak apa-apa ganti, tapi begitu di dalamnya maka kita wah ini nggak pas ini. Nah, yang lama itu 2 SKS, kita naikkan ke 3, tapi dengan varian kegiatan yang lebih bagus di dalamnya, yang lebih variatif gitu ya. Jadi nanti betul-betul yang lulus ini memang punya kemampuan yang lebih ya. Jadi tidak hanya kemarin terlalu ringan yang bahasa Inggris ini. Jadi itu contoh aja ya. Jadi memang banyak pertimbangan bergantian. Yang jelas intinya kita tidak akan memberatkan mahasiswa. Sama bebannya sama, eh, nanti lulus tapi dengan kompetensi yang meningkat. Mungkin Mas Iman bisa nambahin, silakan Pak Iman. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi terkait kesetaraan ya. Mungkin sebelum masuk kesetaraan kita masuk kurikulum dulu ya. Jadi proses kurikulum ini memang panjang, mungkin rekan-rekan sekalian ya, butuh waktu 2 tahun lebih ya, dan itu koordinasinya juga dengan industri gitu ya, terutama dengan asosiasi ya, asosiasi ilmu administrasi bisnis. Jadi dari situ kita dapat masukan mana nih yang harus diganti, mana yang harus dipertahankan ya, mana yang harus dikonversi dan sebagainya. Jadi memang ada cukup waktu ya, cukup waktu yang cukup panjang untuk sampai ke titik ini gitu ya. Nah, sampai akhirnya keluarlah hasil ini setelah diskusi yang cukup panjang dengan berbagai pihak terkait ya, lebih tepatnya. Jadi memang bukan kita aja gitu ya di prodi yang memutuskan, tapi hasil dari diskusi dengan berbagai pihak dan beberapa masukan, sehingga makanya mata kuliah ini konversinya ke sini dan beberapa tetap dipertahankan. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima Oke, kasih
Next. Untuk jawabannya, nextnya ke Dian Cahyo Purnomo, silakan di unmute. Mas Dian Cahyo Purnomo, silakan. Yang lain kelima. Ini Ya, sudah ada. Ya, selamat siang. Mana? yang Iya, ya, selamat siang Bapak. Mas Saya Siang, Mas dari ya. Administrasi Bisnis semester 2 nih, baru mau ke semester 2. Saya mau bertanya Bapak, tadi kan dijelaskan yang bahasa Inggris itu kan kesetaranya bahasa Inggris lagi dan Ya, perlu diganti ke Pancasila ya. Nah, itu nanti untuk menggantinya itu seperti apa sedangkan saya ini yang sudah satu paket gitu loh Pak. ya, Pertanyaannya itu, gimana cara mengganti mata kuliah bahasa Inggris ke mata kuliah yang tadi dianjurkan apa Pancasila? ya. Udah. Oke, langsung Mas sudah. Mas Abdurrahman, Sudah silakan. Pak? Aiman jawab yang kesetaraan ini. Kalau ini Pak mungkin yang secara sistem lebih mungkin tepatnya ya. Mungkin itu yang ditanya ya, secara sistem. Nah, itu saya kurang paham juga Pak. Nanti kalau di sistem apakah kita dibikin otomatis atau kita mahasiswa itu malih sendiri? Mungkin itu Pak yang karena kalau pastikan nanti kalau Mas Dian ngambil kan nanti otomatis ada tuh 1-0 gitu ya bahasa Inggris kan kosong tuh mata kuliah apa ininya tidak perlu diambil kan berarti SKS-nya kurang. Nah, itu paling teknisnya Pak. Apakah emang itu otomatis atau memang harus mahasiswa sendiri yang menginputkan? Mungkin itu Pak yang saya bisa kita ini ya diskusi di sini Pak maksudnya. Mungkin ada infonya Pak. Sebentar. Kalau saya lihat kesetaraan semester 2 itu bahasa Inggris ke bahasa Inggris saja sebenarnya. Iya, tapi Pak kan mereka dia udah ngambil bahasa Inggris di semester 1. Oh, Nah, iya. berarti kan kosong tuh. Kita Kosong. rekomendasiin ke Pancasila. Nah, Hmm. apakah itu nanti otomatis oleh sistem kita atau nanti mahasiswa ngambil sendiri? Gitu maksudnya mungkin, Pak. Ya, kalau paket ya sudah tersistem. Kalau paket sudah ada di situ. Kalau Nah, paket terus, ya, kalau non sipas ah, itu bebas. Kalian mengambil siapa aja bebas. Itu selama tidak bentrok jam ujiannya. Tapi kalau yang paketnya yang bermasalah sebenarnya, paketnya harus harus melototin per paketnya tuh kayak mana ini paketannya gitu ya. Tapi di sistem langsung itu mas muncul nanti kalau paketan. nah yang munculnya itu bahasa Inggris lagi itu Pak. Hah? Enggak. Iya, ini Ah, saya sudah muncul untuk registrasi semester 2-nya dan yang muncul itu bahasa Inggris lagi. sebentar. Dasar dua ya. Semester dua. Oke, ini kami buat masukan ya, Mas Dastian ya. Ini harusnya harusnya sudah langsung otomatis. Mas dicatat ya. Ini untuk Iya. Mas Dian nanti sebutin ini ya nama lengkap sama NIM-nya ya. Kami akan Oh, baik. telusuri. Sama dengan Mbak Gina kemarin juga sama itu. Jadi dia lompat mata kuliahnya itu satu lompat ke bawah. Jadi ini in case nanti kita akan telusuri ya. Sama kasih nomor Oke, teleponnya. Kasih nomor telepon ya. Ya, Mbak Tia catat baik. ya. Baik, Ya, kan di chat dimasukkan di kolom chat aja ya. koncet ya. Sama NIM sama nomor HP. Oh, baik. Baik. Oke ya, gitu ya artinya ya. Ya, Oh, baik Pak, terima kasih. semester 2 masih masih agak aman ya sebenarnya agak banyak belum banyak perubahan. Nah di tengah-tengah ini yang bermasalah. Mungkin ini Pak, karena registrasi itu, maaf Mas Dian ya, sekalian diskusi. Itu registrasinya udah kurikulum baru berarti ya? Iya, ini informasi sudah kurikulum baru Pak. Mata kuliahnya berarti udah bahasa Inggrisnya sudah sama biar memastikan aja. Takutnya masih kan kita registrasi sebenarnya belum ya, karena kuliah pun belum selesai ya. Masih ada Iya. kayak piannya udah 4 SKS gitu. Ngantor ilmu administrasinya udah 4 SKS. Iya Pak. Oh iya, ya udah berarti harus di ini. Oke oke. Eh, Baik, selanjutnya ke Mbak Ningsih, silakan. Silakan Mbak Ningsih, langsung di unmute saja.
Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, saya Hardiningsi, NIM 0532452252. Saat ini saya di semester 3, jadi ke depannya akan ambil untuk semester 4. Pertanyaan saya ini kayak, kan saya kemarin udah ambil bahasa Inggris niaga yang SKS-nya cuma 2. Nah, ada bahasa Inggris bisnis yang disetarakan ke bahasa Inggris bisnis itu di semester 6 SKS-nya 3. Itu gimana ya? Apakah saya harus ambil satu SKS lagi atau gimana? Karena saya sekarang di semester 3 dan akan ke semester 4, apakah mata kuliah yang wajib saya ambil dari semester 1 sampai semester 3? Kayak seperti mungkin Pancasila, belajar era digital, pengantar bisnis, apa itu semua harus saya ambil atau ada yang bisa setarakan dari sistem politik Indonesia atau logika atau PTHI? Karena ini banyak mata kuliah yang seperti kayak asas-asas manajemen, teori organisasi, corporate governance. Dan karena kan saya juga udah ambil 10 SKS gitu, Pak. Untuk sementara itu sih, terima kasih. Ya. Eh, Coba lihat di LKM yang baru. Udah lihat belum? Di LKM yang baru dilihat di laman DNU-nya ya. Coba biasanya sudah dikonversi di situ. Eh, Teman-teman yang lain coba dicek ya. Eh, Masih di mute, masih di mute. Kemarin itu saya coba buka LKM nggak bisa dibuka. Ah, serius? Iya. Saya lihat di sini ya bentar. Saya cek bentar. Iya, saya nggak bisa buka nih. LKAM belum dapat diakses, silakan cek secara berkala. Ya, NIM-nya berapa? Kosong. 053245252. Pelan-pelan, pelan. 053. 24 Mm, 52 mm, 52. mm. Saya non sipas. Oh, non Sipas. Nah, Oke, di sini yang saya lihat ya, pendidikan agama Islamnya A, bahasa Indonesia A, ya. nggak dibaca Kemudian, Pak. ah, nggak apa-apa yang udah dikonversi sini, ini udah dikonversi. Ada sosiologi Kalau industri itu sudah, perencanaan bisnis sudah, kemudian manajemen perubahan, ada ekonomi bisnis sudah, ada Nggak, kreativitas dan inovasi sudah. ini logika sampai THI itu 10 SKS tuh Pak. Sistem. Logika. Sebentar, yang belum, yang kemarin apa yang sudah ditempuh yang belum? Coba sebutin. Yang selain saya sebutin tadi apa? Yang belum? Kayaknya udah dikonversi nih. Udah Jadi ya. gini. Cuman sama saya belum kelihatan soalnya Pak. Oh, gini. Gini aja. Ini nanti dikirim aja ya, hasilnya ini dikirim aja ke email Ibu ya. Oh, ke Dikirim. email. Alamat emailnya boleh minta Pak. Itu tadi nanti disebutinnya di akhir sesi tadi ada emailnya. ya nanti. Ini Pak mungkin karena non sipas ya, Non karena si, non oh sipas. iya, non si pas Nah, non bebas sipas sebenarnya sebenarnya Bu. kalau dibilang suruh Ah, ngambil apa ya bebas berarti kan untuk bebas, semester 4. Cuman selama nggak bebas. bentrok Ya, bentrok ujiannya aja gitu ya. Tapi Bu, Mbak. memang nggak bisa diambil di semester 7 ya. TAPS itu memang harus diambil sebelum semester 7. Kalau non sipas itu minimal SKS ya dilihatnya ya Pak Kun ya. 109. Hitung Ya, aja. jadi 109 sudah bisa. Oh, gitu. ambil. Oh, jadi Satu saya mau ambil mata kuliah 5 TAPS di semester 7 itu bisa. lima Kalau 5 tab maksudnya 5 tab apa? 5 tahun gimana? Oh, TAPS Di semester 7. ya. Iya Kalau nanti kan kalau sudah 109 SKS ya kalau non 9. sipas boleh. Ya. Nanti Itu aja, kalau Bu. sudah semester 7 dihitung SKS-nya. Kalau Nosipas ya, itu totalnya berapa? Kalau 109 minimal sudah oke, sudah bisa. Oh, jadi boleh boleh ya Pak ya. Jadi Boleh. ambil di semester 4 kan ya.
Ya, tapi itu tadi ada mata kuliah prasyarat yang disebut tadi. Nanti PPT-nya dikirim ya. Ada 5 prasyarat mata kuliah yang harus sudah lulus dulu. Oh gitu. Jadi Nah, saya sebutkan ya, ya harus teman-teman tadi. diambil berarti ya, memang ya. Ya, itu harus lulus dulu prasyarat sebelum TAP Saya ya. ada Mataps itu kan manajemen sumber daya manusia, keuangan bisnis, manajemen pemasaran, manajemen operasi bisnis, corporate governance. Ya, Jadi lima betul. saya belum ambil, jadi saya harus ambil di semester 4, 5, 6 supaya Ya, di semester betul. ambil TAPS. Oke, oke, Ya, mengerti. betul. Itu prasyarat untuk TAP. Oke, Itu oke, ya. Pak. Nah, nanti intinya dikirim aja Mbak. Sarannya bisa di LKM-nya supaya karena udah dikonversi di sini saya lihat sudah. Oh Teman-teman iya, yang lain silakan juga mau dicek ya. Nanti sudah terkonversi dengan oke. yang baru. Belum sih, belum sampai, tapi ya udah nggak apa-apa. Terima kasih banyak, Pak. Ini saya sebutin ini barangkali nanti perlu saya sebutin yang nggak perlu ditempuh lagi. Oh, baik, terima kasih. Ada kreativitas dan inovasi itu sudah. Kreativitas inovasi nggak usah diambil, oke. Ya, kemudian ada ekonomi bisnis, Ekonomi bisnis, ada oke. manajemen perubahan, Oke, nggak usah diambil, oke. Manajemen oke, ada bahasa Inggris bisnis. bahasa Inggris bisnis. Ya, itu juga tuh, Pak. Dari Ya, KS pindah jadi ya 3. nanti yang perlu diperbaiki mata kuliahnya riset operasi bisnis juga. Nanti perlu diperbaiki. Sudah dikonversi tapi perlu diperbaikan. Ya, Oh, oke. riset. Ya, Pak, ya saya perlu perbaikan ya. Ya, Jadi tadi yang nggak usah diambil kreativitas, ekonomi, manajemen perubahan, sama bahasa Inggris bisnis nggak usah. ya saya lihat di sini sudah terkonversi. Oke, oke, baik. Terima Oke, gitu ya. Kasih. Bintaro, Eh, menambahkan Pak Bintaro. Oh iya, silakan, silakan. ya, Pak Ya, Bintaro. teman. Ya, Pak Agus Pri ya, Pak Agus Pri ya, ya. iya. Ya, ya, ya. silakan Pak Agus Pri. Ini dosen ADBI, Pak Dr. Agus Pri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi teman-teman terkait dengan kurikulum baru ini, ada beberapa mata kuliah dikonversikan. Jadi ketika teman-teman udah pernah mengambil mata kuliah yang dikonversikan, otomatis nilainya akan keluar, ya. Jadi teman-teman ada mata kuliah yang disetarakan. Otomatis ketika teman sudah mengambil disetarakan, itu pasti akan keluar nanti di LAKM yang baru. Kemudian bagi teman-teman yang non SIPAS, itu meskipun pengambilannya itu kan bebas, cuma kan di dalam katalog sudah dipilah-pilah per semesternya. Ya silakan teman-teman ikutin. Kemute, Pak. Kemute. Halo, ya sudah dengar? Lanjut, Sudah? lanjut, lanjut. Oke, baik, betul. Terus terkait dengan kesetaraan tadi bahwa memang ada mata kuliah yang tadinya 4 KS menjadi 3 SKS, tapi ada beberapa mata kuliah yang tadinya 3 SKS bisa menjadi kayak TAP yang tadinya 4 sekarang menjadi 6. Itu kan seperti yang tadi teman-teman tidak perlu ngambil lagi TAP-nya. Yang meskipun tadinya waktu mengambil 4 sekarang dijadikan 6, tetap akan diambilnya 6 seperti itu. Terus yang terkait dengan apa tadi untuk mata kuliah teman-teman yang non SIPAS, silahkan teman-teman mengambil mata kuliah sesuai dengan arahan yang ada di katalog. Tetapi kalau ketika teman-teman yang di katalog sudah mengambil, silahkan mengambil mata kuliah yang ada di semester berikutnya. Kemudian bagi teman-teman yang belum yang non SIPAS, bahwa untuk TAP itu nanti akan ada penjaringan, ya, bahwa untuk persyaratan TAP bagi mahasiswa non SIPAS itu adalah N minus 110, jadi sekitar 35, eh, 35, N 35. Jadi nanti 35. teman eh, ketika sudah mencapai 110 SKS dan nilai IPK-nya 2,0, otomatis akan terjalin mengikuti TAP. Tetapi kalau teman-teman persyaratannya belum terpenuhi, otomatis tidak akan terjaring dalam verifikasi TAP. Ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang ikut
sifat ketika semester 7 otomatis akan muncul mata kuliah TAP. Seperti itu. Itu Pak Gun dari saya. Terima kasih Pak Apri. Ya, ini mantap ini. Jadi memang betul. Kemarin min 35. Jadi kalau di kurba ini sekarang ada perubahan 46. Coba dikurangi 35 berapa? 111 berarti ya. Kalau kemarin 444, 144 dikurangi 35, 109. Maka ini 146 dikurangi 35. Jadi rumusnya begitu. Jadi 111 ya. Baru bisa ngambil tab. Dan betul apa yang Pak Kusbi katakan akan dijaring. Sehingga di dalam aplikasi teman-teman nggak bisa langsung ambil tab, nanti akan tertolak ya karena memang di situ belum memenuhi syarat gitu ya. Jadi betul itu ya. Oke, terima kasih Pak Kusbi. Yang lain next. Silakan dari Mbak Aditya Putri. Belum Silakan. di unmute Mbak. Kasih. Masih di mute. Suaranya belum muncul. Ya, suaranya belum muncul. Aditya, Mbak Aditya ya. Ya, Mbak Aditya Putri. Suaranya masih Suaranya suaranya masih belum muncul. termute, masih di mute, Mbak. Diklik itunya. Nah, ya, silakan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Maaf Pak, sebelumnya saya Aditya Putri. Kebetulan mau infoin aja Pak terkait untuk saya kan baru pengajuan mahasiswa baru nih Pak, baru tanggal 19 Mei kemarin ya Pak ya. Cuman ketika saya ingin mengajukan RPL itu belum bisa sampai sekarang. Jadi saya masih ibaratnya masih buta nih gimana untuk ke depannya. Jadi apakah ini berlaku juga ke saya nanti ketika saya untuk mengkonversi dari yang saya kan kebetulan sebelumnya D3 mau ke S1 nih Pak. Jadi apakah ini berlaku dari semester 1 Kak apa gimana ya Pak? Soalnya saya masih belum paham juga sih Pak. Mohon maaf sebelumnya ya Pak ya. Ya, saya jawab ya. Jadi gini, ini emang lagi ada masa transisi. Jadi yang lama ke yang baru. Jadi di aplikasi juga baru penyelarasannya belum mungkin dalam beberapa hari ini baru semua akan semua terakselerasi ya bertahap. Tapi ya, saya kira sudah selesai hari ini. Nah, untuk RPL ini tunggu sebentar lagi ya karena ini akan diselaraskan dengan kurikulum baru. Yang jelas akan ikut kurikulum baru. Ya, Mbak ya. RPL-nya Hmm. akan langsung kurikulum baru nanti dilihat aja eh, kapan bisanya ya. Nanti eh tinggal ini aja nomor HP ya di chat nanti supaya masuk di aplikasi kami. Oh Terus iya. data nanti begitu RPL dibuka nanti kami akan kabari. Ya, ya berarti masuk langsung semester baru semester 1 ya. Kurikulum baru ya. Ini jatuhnya apa saya dari semester 1 Pak atau gimana ya Pak? Begini, kalau RPL itu maksimal 70% dari yang diajukan dan nggak bisa semuanya. Kita lihat kesetaraannya sama apa enggak gitu Mhm. ya, nilainya gimana gitu. Kalau misalkan di perguruan tinggi asal misalkan sama mata kuliahnya itu bisa langsung masuk bareng, tapi kemana kalau nanti beda kami akan cari kesetaraannya gitu ya, kami akan cari pertimbangan kesetaraannya yang mana. Yang jelas yang biasa langsung masuk itu yang KDU pasti sama itu ya, di perguruan tinggi manapun yang KDU itu rata-rata sama. Ya, kalau yang lain pasti akan ada perbedaan. Itu nanti jadi pertimbangan kami untuk menyetarakan. Gitu ya, Mbak Tia Putri ya. Oh iya Pak. Ya, Jadi berarti masih belum bisa lihat iya, jadi ya Pak masih ya? akselerasi ke kurba ini. Ya, Oh, tinggal nomor HP aja nanti biar kami kasih tahu mana kalau nanti sudah di- ready ya. langsung dari sini Pak, dari Di chat chat nanti ya, obrolan aja. supaya nanti masukkan dalam ini. Oh, iya. Ya, baik, Kasus. terima kasih ya Ya, Bapak. makasih sama-sama. Yang lain, next, silakan. Silakan Mbak Purnamasari. Ya, selamat sore Bapak. Sore. Saya kebetulan dari Prodi Administrasi Bisnis semester 5, Bapak. Hmm.
Kebetulan kan untuk mata kuliah akuntansi menengah semester kemarin itu saya lumayan kecil nilainya. Itu kalau saya mau ngulang akuntansi menengahnya itu konversi ke mata kuliah apa gitu, Pak? Kurang Suaranya kurang tidak jelas terdengar, ya. Mbak. Kak Kredit, coba Eh, ulang, Mbak. ya, saya kan ada mata kuliah akuntansi menengah di semester kemarin, Bapak. Nggih, ya, itu 5 ya, semester 5 ya. iya semester 5. Itu kalau saya mau ngulang mata kuliah akuntansi menengah, saya ambil mata kuliah apa, Pak ya? Soalnya kan akuntansi menengahnya kebetulan sudah dihapus gitu, Pak. Kalau mau ngulang jadinya ambil mata kuliah yang apa gitu, Pak. Oke, ya. Ini buat teman-teman yang lain ya, tolong sebelum mau ngambil registrasi yang baru, sekarang coba dicek dulu LKM-nya ya. Karena yang udah diambil kemarin-kemarin itu sudah dikonversi. Ini Mbak Purnama ikut SIPAS atau non SIPAS? Non sipas, Bapak. Non SIPAS mah enak, bebas. Akuntansi menengah udah nggak ada mata kuliahnya. Ya, Ya. nanti bebas milih yang lain. Yang jelas, kalau non SIPAS perhatikan jam ujian, itu aja. Ya, Mm-mm. non SIPAS mah bebas. Yang terdampak di sini yang signifikan adalah yang paket dan SIPAS ya. Oke, ada masukan dari Pak Agus Pri atau Pak Asiman, silakan menambahkan. Iya, mungkin itu Pak catatan tadi ya. Saya baca chat. Kayaknya untuk registrasi mungkin harus kita konfirmasi ulang Pak terkait ternyata yang rata-rata pas buka registrasi itu mata kuliah yang sebelumnya udah diambil tetap masih muncul gitu ya. Oh, Nah, paling nanti teman-teman yang masih kasus seperti itu ya, tadi kan ada contoh ya semester 2, semester 3, saya baca juga semester 5 yang kita bintangin kan harusnya terganti ya Pak. Nah, itu mungkin kita harus konfirmasi apakah nanti manual oleh para mahasiswa langsung atau nanti sama sistem bisa langsung otomatis mumpung registrasinya belum ini ya Pak, belum apa, ya, belum berjalan kan. Mungkin itu sih Pak. ya, Tadi baca-baca chat rata-rata banyak yang kayak gitu. iya. Nanti ditampung aja itu teman-teman. Jangan lupa NIM sama nama lengkap ya. Supaya kalian bisa telusuri kemudian nomor HP juga perlu ya sama email. Itu perlu supaya kalian bisa trackingnya dapat gitu ya. Dan bisa mengabarkan ke teman-teman langsung. Ya, oke next Mbak. Selanjutnya Mbak Dea Mareta, silakan. Mbak Dea Mareta, Halo, silakan Mbak. selamat sore Bapak. Selamat sore, Halo, selamat sore Mbak. Assalamualaikum Selamat sore. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Dea, Ya, silakan. mohon maaf, mohon maaf Bapak izin tanya. Saya kan udah di semester 2 nih Pak. Terus saya ambil paket SIPAS non TTM. Jika saya meregistrasikan semester 3, tetapi di semester 3 itu ada mata kuliah yang udah masuk di semester 2 nih Pak. Itu cara menggantinya kita sendiri sebagai mahasiswa ataukah langsung otomatis digantikan oleh pihak panitia UT Pusat, Pak? Terima kasih. Ya, makasih Mbak. Siapa nanti namanya? Mbak Dea. Ya gini Mbak Dea. Dea Maroka, Pak. Ya. Kan SIPAS kan. Kalau SIPAS itu langsung nanti by sistem. Jadi kemungkinan kalau saya lihat hari ini LKM-nya dilihat Oh, gitu itu ya, Pak. sudah terkonversi yang kemarin-kemarin. Jadi tinggal melihat oh semester depan saya harus mengambil ini. Sudah ada itu. Ya, sudah terkonversi dan sudah ada rencana yang semester depan apa sudah ada di situ. Ya, kalau SIPAS ya. Nanti Oh, lihat aja gitu. LKM-nya ya. Ah, Coba diklik. Ya. ya, baik, Pak. Nanti kalau Oke. LKM-nya udah bisa diakses, Hmm. saya lihat. Ya. Ya, terima kasih Next. ya, Bapak. Sama-sama. Next Ada siapa? dari Mas Eris UT Bandung, silakan Oh, Mas Mas Eris. Eris. Ini Mas Eris mana ya, Ya, Mas? selamat sore Mas Eris. Temennya Pak Gus Pri ini Mas Eris ini. Mas Eris, Mana Kang Eris ini? Hilang, hilang. Hilang. iya tadi raise hand. Mas Eris, Kang Eris mana ini? Hilang. ya udah mungkin yang lain dulu ya Pak ya. Boleh. Dari Mbak Iyet Ernawati, silakan.
Mbak Iyet Ernawati, silakan. Selamat sore, Pak. Sore. Pak, saya mahasiswa semester 7 ya, Pak, sekarang. Mm-mm. Di semester ini kan saya ngambil dua mata kuliah yang sebelumnya sudah diregistrasikan. Jadi saya mengulang dua mata kuliah, akuntansi dasar dan kepemimpinan. Ya. Kebetulan dua mata kuliah ini di kurikulum baru mengalami perubahan, Pak. Mm-mm. Minggu kemarin untuk jadwal UAS itu sudah muncul, namun satu hari berikutnya itu langsung menghilang. Hanya ada jadwal UAS untuk TAP saja. Apakah semester sekarang untuk dua mata kuliah tersebut saya sudah pasti bisa mengikuti UAS atau tidak? Karena untuk akuntansi dasar itu harus berpraktik, Pak. Sedangkan saya kan hanya mengikuti eh, tuntutan saja. Terima kasih. Ya, intinya kalau sudah mengambil mata kuliah itu terkonversi sudah. Nah, adapun kalau yang jadwal UAS menghilang, ini patut kami telusuri. Ya, itu apakah memang masih akselerasi atau belum final jadwalnya? Di ini ya, di kartu ujiannya ya, yang hilang ya, mata kuliahnya. KTPU. Halo, Mbak Iyet, masih di mute ya, di mute. Oke. Iya, Pak. Di Iya, Pak, KTPU-nya mata KTPU-nya. kuliahnya hilang ya. Iya, Pak. Oke, nanti kami telusuri ya, NIM sama nama lengkap ya, sama email sama nomor HP dikasih di chat, nanti bisa didata sama kami. Itu patut Iya, Pak. ditelusuri yang ke TPU ini ya. Apa memang lagi akselerasi atau memang itu menghilang, dihilangkan atau gimana? Ya. Jadi kami harus Iya, lihat, Pak. cek di aplikasi. Ya. Oke, next. Bang Eris, mungkin untuk memudahkan, kalau memang itu bisa di email saja ya ke administrasi bisnis at Oh ya, boleh, boleh, boleh. itkampus.ut.ac. Saya sudah cantumkan di chat, kolom chat. Oke. Ya. Selanjutnya Mas Eris, silakan Kang Eris. Oke, halo, Assalamualaikum. Selamat sore Bapak Ibu Waalaikumsalam. dosen Salam Kaprodi. wabarakatuh. Salam Pak Kuncoro, Pak Abdurrahman, Pak Bu Sarah, Pak Agus. Alhamdulillah ya Bapak Ibu izin, saya ingin mungkin menanyakan ya Bapak, tadi kan Alhamdulillah sudah ada gambaran terkait kurikulum baru yang mengingat Ya. di Bandung pun udah banyak yang bertanya. Nah barusan pun pada saat Pak Kun menjelaskan, saya coba langsung cek Pak salah satu mahasiswa UT Bandung yang semester 5 yang SIPAS, ternyata memang untuk yang tadi, nah pertanyaan saya sih terkait yang tadi kan ada penyetaraan dan si mahasiswa tersebut direkomendasikan untuk mengambil mata kuliah tersebut. Nah, ternyata memang di sistem nanti mungkin mahasiswa tuh ada yang sudah ada keterangan di aplikasi itu sudah ditempuh sama yang belum ditempuh dan direkomendasikan. Nah, namun barusan pada saya coba cek itu si pilihannya tuh belum bisa diklik. Nah, apakah nanti sistem tersebut mata kuliah pilihan yang sudah ditempuh dan sudah ada penyetaraan nilainya lalu apa namanya akan bisa diklik atau tidak karena barusan pada saat saya coba Pak ternyata masih belum bisa diklik untuk si Oke, mata kuliah yang sudah ada nilai penyetaraannya. oke. Lalu yang kedua itu terkait kan sekarang ada mata kuliah pilihannya Bapak tadi sih kalau nggak salah di semester 7 sama semester 6. Nah, jika mahasiswa sudah memilih satu mata kuliah dan ternyata misalkan di semester tersebut mata kuliahnya nilainya E. Nah, kemudian mahasiswa meregistrasikan mata kuliah pilihan lainnya atau pilihan yang B. Nah, apakah nanti si mata kuliah E tersebut wajib diregistrasikan ulang atau seperti apa? Nah, itu mungkin nanti juga takutnya menyangkut paut ke kelulusan. Itu mungkin Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Haris. Oke, ini menarik nih. Jadi ini sebenarnya ini kan kami juga menjaring apa sih kendala yang sampai detik ini muncul gitu ya. Ini lebih banyak varian lebih bagus. Kami akan betul-betul menelusuri ini. Terkait tadi yang pilihan, mestinya bisa. Tapi kenapa nggak bisa? Nanti coba kami akan cek Mas Haris ya. Kami akan cek. Kemudian tadi mata kuliah yang E itu emang kan nggak lulus ya. Jadi memang harus ditempuh ulang dengan yang kurikulum baru. Ya, tapi lihat LKM-nya dulu. Kalau SIPAS harus betul-betul melihat LKM yang baru. Ya, nanti jangan sampai masih melihat LKM yang lama, masih katalog yang lama. Ya, lihat katalog yang baru. Kemudian apalagi tadi yang terakhir ya. Yang itu ya, Kang Eris ya. Jadi kalau nanti di kurikulum baru
dia ngambil mata kuliah pilihan kan, ada dua misalnya pemasaran jasa atau pemberdayaan masyarakat. Misalnya ngambil pemberdayaan pemasaran jasa dapat E gitu ya. Terus semester depannya ganti pemberdayaan masyarakat, boleh nggak gitu? Gitu ya maksudnya. Ya, nggak apa-apa. Tapi Ya, yang E itu bakal ketimpa nggak Pak? ya Kan dia mata ketimpa kuliah dong. kan. Ketimpa Ketimpa. dong. Oh, oke. Ketimpa lah. Kan ini nggak Ya lulus. udah. Ya. Itu mungkin Kang Iris. Ya. Ini Kang Eris, ini bener ya? Hmm, Oh, tanggal 4. Oh, Pak Agus mau ngasih. Ini, sebentar. Pak Agus silakan. oke. Pak Agus. Jadi biasanya kalau mata kuliah itu ya jadi di LKM kan akan muncul Pak nilainya E. Nah nanti ketika pas di akhir, ketika dia kan ambil dua mata kuliah pilihan ternyata otomatis akan ada pilihan untuk ngedrop mata kuliah. Dikasih kesempatan untuk drop mata kuliah, jadi tetap SK-nya 146. Otomatis kalau dia ambil dua mata kuliah, walaupun satunya E, tapi kan nama mata kuliahnya muncul, dua-duanya akan muncul. Dan nanti dia akan dikasih kesempatan untuk drop mata Oh, kuliah. berarti solusinya Mm-mm. ngedrop itu ya, Pak? Iya, mungkin Oke, dari oke. kita, bisa dari prodi yang akan melakukan untuk itu. Karena ada biasanya penjaringan tahap sama penjaringan yudisium itu ada kesempatan Ya, untuk drop mata kuliah yang ya, nilainya kurang. Kalau dia SKS-nya lebih seperti itu. ya. Terima kasih Pak Abdi. Iya, Kang Aris, gitu ya Kang Aris ya. Iya, ini ada juga info dari Bandung tanggal 4 mau ke sini ya. 4 3 bus ya. Adbi ya. Besok Adbi ya. Kang Aris ya. Halo. Masih di mute, Kang. Heeh. Itu juga untuk kesempatan juga bisa untuk diskusi ini. Ya. Oke, ya Ya. izin Bapak. Terima kasih jawabannya tadi. Mungkin saya izin dulu karena sebelumnya yang pajak juga seperti itu ya Pak yang pilihan. Jadi ditakutkan nanti mahasiswa ketika pada saat udah registrasi mata kuliah A, tapi ternyata nilainya E. Nah itu mungkin nantinya ber Oh ya, ya. itu Ya. kelulusan. Betul, betul, Tapi betul. tadi seperti yang disarankan oleh Pak Agus dan Pak Setio, Pak Kun, nanti kami arahkan ketika ada mahasiswa ADIS yang ke UT Bandung datang gitu, Pak. Terima kasih atas Eh, saran dan itu masukannya. kan tanggal 4 sudah deket, Mas. Betul. Rundownnya jangan lupa dikirim. Kami akan menyambut nanti ya. Oh, oke siap Supaya Bapak. kami juga nggak kemana-mana tanggal 4 kan ya. Betul betul Ya, kebetulan itu dari Ormawa UT Bandung ya. komunitas. Bagus itu nanti kami akan diskusi malahan di sini nanti Siap. kita akan diskusi Nanti izin kayak saya apa. kirim rundownnya, Bapak. Asik itu. Ah. Terima kasih ya Kang Iris ya udah Sama-sama, Bapak. dispensasi Siap. mahasiswa ADBI. Kasih. Oke, yang lain Sebagai next. Ya, Ya, makasih Kang silakan Iris. Mbak Feby Devika. Mbak Feby, silakan. Iya. Selamat sore, Pak. Sore. Saya mau bertanya. Jadi sekarang Hmm, ini tuh saya ada di semester 7. Siap. Dan karena saya ambil non SIPAS, jadi di semester sekarang saya sudah ambil semua mata kuliah Hmm, dan juga sudah ambil karel dan TAP, hmm, Pak. Ya. Nah, untuk selanjutnya itu saya tidak usah menambah mata kuliah lagi atau semester lagi kan ya, Pak? Soalnya saya lihat Udah di berapa SKS? Udah berapa eh, SKS? udah semua. Jadi kalau saya Udah lihat dari semua. ya, jadi kalau lihat dari yang semua mata kuliah itu Hmm, saya udah ambil semua mata kuliah Ya. sama TAP dan Karel tuh beres Oke. harusnya di semester ini, Pak. Oke. Sebentar, Heeh. saya cek di aplikasi. Bentar, bentar. Saya Boleh. jangan lihat dulu. Sebentar. NIM-nya berapa? 04 Hmm, 50 hmm. 768 768 24. 24. Sebentar. Happy Devika ya. Betul, Pak. Oke. Ada yang lulus ini kepabianan dan cukai ya. Nah, itu saya baru ambil sekarang, Oh, Pak. baru Jadi mengambil sekarang ya. jadi semester Kalau sekarang nasi ini pas tuh enak, bisa ini diambil. Asal ya, nanti jangan jadi lupa di ini. semester yang sekarang harusnya saya Ah, ujian bulan depan ini, saya tuh ngambil sisanya jadi udah di fullin semua di semester ini gitu, Pak. udah di fullin ya. Iya, udah di fullin semua di semester ini termasuk TAP sama Karil. Nah, jadi pertanyaan saya itu kalau saya beres di semester ini semua itu kan harusnya kan sudah beres ya, Pak ya? Udah selesai, udah selesai. Ah, betul. Udah selesai, Apakah udah saya selesai. harus tambah lagi karena ada Enggak. perubahan kurikulum ini Oh, atau ya, ini yang belum-belum ini berarti yang sedang ditempuh sekarang ya, berarti ya. betul yang Ah, sekarang saya tempuh itu ada Oke. eh, materinya itu dari Kepabeanan dan Cukai, lalu ada TAP,
dan Karil, lalu ada riset operasi, lalu ada analisis laporan keuangan, administrasi perpajakan, administrasi biaya, Pak. Oke. Coba saya cek di KTPU-nya ya. Jangan sampai Boleh. nanti terjadi kayak gitu tadi KTPU-nya. Bentar. Di KTPU itu muncul kepabeanan dan juga administrasi perpajakan analisis laporan keuangan. 3. Iya, Pak. Dari yang sisanya itu bagaimana ya, Pak ya? Kan ada administrasi kalau saya cek kemarin saya sempat melihat KTPU-nya itu kan dipisah ya, Pak. Ada yang masuknya di ujian online dan di eh, Oh eh, iya. sama UTM, Pak. Ini Jadi yang kemarin UTM 3. Sebentar. betul. Yang satunya lagi masuk di mana? Oh, sebentar. Oh, ini harus saya cek dulu. Bentar. Nah, betul. Satunya lagi masuk di UO itu. Oh, sebentar. Udah ada tuh TAP, Ya, itu administrasi biaya sama riset operasi aman kok. betul. Ya, jadi Aman. kalau Kosong. pertanyaan saya itu sebenarnya Ya, setelah saya beres di semester ini dan nilainya sudah cukup, itu berarti saya selesai. sudah beres ya, Ya, Pak ya? selesai, selesai. Ah, betul. Jadi saya nanti nggak akan ada tambahan Ini kan mata gini, kuliah, ya, Pak. ini ada teman-teman bayangin untuk semester depan yang akan diambil ya, bukan yang semester ini lagi diujikan, gitu ya. Betul, Pak. Jadi Ah, pertanyaan saya itu saya semester depan itu sudah beres, nggak akan udah ada beres, tambahan mata udah kuliah lagi aman, kan ya, Pak, udah aman, karena perubahan kurikulum ini gitu. udah aman. Tinggal Oh, nanti udah. dikonversi tab sama karirnya nanti ya. Tunggu aja, kita lagi mengkonversi itu. Betul, Pak. Kalau Ya, untuk TAP, Pak, itu kan ada perubahan SKS ya, Pak ya? ya. Betul. Jadi, Nah, itu kalau perubahan SKS itu jadinya bagaimana ya, Pak ya? ya, jadi kan sebelumnya 4 tuh, jadi 6. Betul. Ya, jadi nanti, ya, makanya totalnya 146. Ada perubahan itu Oh, nanti. Ya, oke. ya. Oke, berarti kalau saya sudah ambil di semester ini ya, nanti akan dikonvensi Ah, sendiri ya, ya, Pak? langsung Oke, konversi. baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya, terima Yang kasih, lain Pak. ada tambahan, Pak Kusbri, Pak Iman, ada tambahan silakan. Mungkin ini Pak, kalau memang nanti lulusnya yudisiumnya sebelum kurikulum baru, ya tetap pakai nilainya kurikulum lama ya. Tergantung Ya, yudisium nanti. ya, ini udah masuk Yudisiumnya, yudisium di sini. jadi kalau Ya, yudisiumnya misalnya sebelum berlaku kurikulum baru, nanti Mbak nilainya dan mata kuliahnya masih tetap yang lama kok. yang lama. Oh Ya, ya, baik, Pak. ya. Terima kasih. Jadi tergantung yudisium nanti. Jadi kalau misalnya cepat sebelum September mungkin ya, nah itu bisa jadi di apa di ijazah transkripnya itu masih yang lama kok. Oh, baik, Pak. Ya. Kalau untuk yudisium itu berarti saya nanti mendaftarkan diri ya, Pak ya, Nanti setelah. dari sistem otomatis akan ngasih data ke kita untuk dilakukan yudisium itu. Oh, gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Eh, Selanjutnya mungkin mengingat waktu kita juga di Belum terakhir itu terakhir. 15.30 ya, berarti Hmm. mungkin satu orang lagi ya Ya, penanyanya yaitu dari Mbak Vina, silakan. Mbak Vina silakan. Yang Oke, lain boleh ngisi chat boleh nanti kalau oke gitu. Pak. Eh, izin bertanya ya Pak. Hmm, Saya kan mahasiswa semester 7. Saat ini sedang karir. hmm. Yang saya pertanyakan di semester 8 nanti mengikuti kurikulum baru dan di semester yang 4, 5, 6 itu masih ada yang belum Pak kalau di kurikulum baru. Sama 7 masih bolong-bolong. Itu bagaimana ya Pak? Mbak Vina ikut yang uh, Sipas atau non Sipas? Sipas. Oh, Sipas ya nanti
dilihat di LKM sekarang ya, dicek dulu ya. Nanti yang kan sudah dikonversi itu yang sudah, dan yang belum nanti semester depan apa kan sudah kelihatan nanti ya. Dilihat dulu ya mas teman-teman, lihat semuanya LKM yang baru. Saya lihat sudah ada tuh yang baru, sudah terkonversi ya. Itu. Coba NIM-nya Berarti berapa? untuk Coba NIM-nya berapa saya cek. 04 Bentar, 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 bentar. Saya lari ke ini dulu. Bentar. Berapa? Kosong? 04 43 Mm-mm. Terus? 43 67 Ya, 915. Vina Febriani ya. Ya, Oke. berarti Ya, waktu berarti waktu saya semester 8 saya berarti ini ya Pak, mengikuti matkul ulangan yang di semester 4 5 yang belum ya, saya ambil. ya. Silakan diambil nanti ya. Pasal 8. Ada beberapa bolong-bolong diulang aja. Nanti perhatikan ininya ya. Perhatikan apa? Jam ujiannya ya. Ini total SKS sudah 111. Ya, diulang aja. Nanti perhatikan ininya ya. Perhatikan apa? Jam ujiannya. Masih banyak yang bolong. Ya, diulang ya nanti ya. Ini udah terkonversi semua kok yang lama. Ya. Oke, terima kasih Ya, ya Pak. sama ya. Oke, Oke, yang lain. Oke, Pak. Ya, satu lagi ya Pak, karena Oke, masih ada boleh 5 menit boleh. lagi. Boleh boleh Jadi boleh boleh. boleh dari Mbak Ages. Mbak, Ya, ya. Oh, Mas izin, Ages silakan ya. ya, izin Bapak, selamat sore. Sore. Sore ini saya Ages dari Oke. mahasiswa semester 6 ongoing. Hmm, Ada pertanyaan pribadi sih Pak dari saya itu. Kan semisal ini kan tadi udah dijelaskan ya Pak terkait kurikulum baru yang apa yang akan dilakukan di Prodi Adbi ini. hmm, Pertanyaan saya itu Pak kan semisal kalau misalkan ada beberapa matkul yang nilainya ingin saya perbaiki gitu Pak. Mungkin kayak pertanyaan teman-teman yang lain gitu ada yang E atau mungkin D ya, atau C gitu. Nah, di kurikulum baru ini kan ada apa penyetaraan gitu Pak ya ya. ke mata kuliah yang baru gitu. Hmm, Mata kuliah yang baru. Nah, ini kalau misalkan nanti saya mau mengulang gitu Pak ya. Mau mengulang kan ini mata kuliahnya sudah berubah gitu. ya, Nah, apakah nanti misalkan saya tetap dapat BMP baru atau seperti apa Pak gitu. oke. Oke, Ya, makasih. yuk. Yang langkah pertama sama seperti yang lain. Lihat LKM dulu. Ya, langkah pertama itu dulu karena nanti akan jelas semester depan saya mau ngambil apa. Terutama yang SIPAS ya. Itu kemudian masalah nanti yang ambil baru otomatis akan dapat bahan ajar yang baru gitu ya. Dan akan Oke. ketahuan semester depan ambil apa aja. Udah ketahuan di situ. Jadi lihat di LKM yang baru. Oke, jadi berarti kalau misalkan di semester depan itu matkul yang saya ingin ulang itu matkul baru gitu Pak ya? Ya, Jadi nanti tetap dapat buku baru gitu. iya. Oke. Terima kasih Bapak atas Oke, penjelasannya. sama. Oke, satu lagi apa ya? Boleh. Dari Kori, Ya, silakan. silakan. Iya, selamat sore Pak. Sore. Jadi maaf ya Pak, mungkin saya agak telat masuk tadi, jadi masih sedikit kurang paham. Bagaimana dengan program berpraktik? Apakah harus terjun langsung ke lapangan atau bagaimana gitu Pak? Jadi nanti si mata kuliah ini ada sangkut pautnya nggak sih Pak jika mahasiswa ini bekerja gitu Ya. dengan tempat dia bekerja? Hmm, oke, sudah ya. Iya Pak. Ya, kami memahami kerisauan itu ya, karena emang ini kurikulum baru itu banyak prakteknya. Namun demikian, kami ada kondisikan prakteknya kebanyakan adalah di tutorial. Jadi tugas-tugas itu. Jadi sifatnya nanti akan berpraktek di tutorial gitu. Jadi tidak harus ke lapangan. Tapi ada juga yang memang nanti berpraktek murni ya, seperti mata itu penelitian itu diambil murni dari yang praktek itu nilainya. Kemudian ada yang tutorial wajib bahwa tutorial yang eh,
yang T ini rencana akuntansi keuangan dasar, nanti ada tutorial tatap mukanya, gitu ya. Sama dengan manajemen pemasaran, ada kreatif inovasi ini. Nanti tutorial tatap muka ini ya. Nanti juga ini juga akan kami kondisikan manakala bisa nanti di tutor, ya bisa selipkan di tutor saja, supaya tidak memberatkan, gitu ya. Tapi kalau di sini ada tutorial, ini wajib tutorial tatap muka, gitu ya. Itu instruksi dari pimpinan seperti itu. Jadi kami menentukan beberapa mata kuliah yang memang ditutorialkan di tatap muka, gitu ya. Kalau misalkan di UT Jakarta, ya nanti di UT Jakarta yang menentukan di mana lokasinya. Biasanya di weekend sih, biasanya. Gitu. Oke, Mas Iman atau Pak Abdurrahman, Pak Pri bisa nambahin? Dari Pak Ya, Iman mungkin boleh. ada tambahan? Ya, jadi sebenarnya kalau berpraktik ini bentuk dari ini Pak, dari apa? Case based learning ya, rekan-rekan ya. Jadi nanti sebenarnya hampir kemungkinan besar fullnya di tutorial online juga. Sebenarnya mirip-mirip tutor, cuman nanti bentuknya sedikit berbeda gitu ya. Kalau biasanya kan tugas satu, tugas dua, tugas tiga, nanti kita bentuknya ada case based learning kan. Mungkin nanti agak sedikit berbeda, tapi semuanya masih di dalam tutorial ya, tutorial online. Nah, cuman kalau yang WT ya itu otomatis nanti harus ada tatap muka. Entah tatap mukanya secara virtual ya, maksudnya via Zoom kah, via MS Teams, ataupun misalnya nanti tetap buka langsung. Mungkin gambarannya seperti itu, Pak. Ya, Tapi gimana? kalau yang BP itu sebenarnya kalau tutorial ya mirip-mirip aja kayak tutorial online, Pak. Cuman mungkin nanti isinya ya apa agak beda, bukan bukan tugas satu, tugas dua, tugas tiga, tapi nanti bisa jadi tiap pertemuan ada tugas kayak gitu, Pak. Ya, Sudah cukup ya Pak dari Pak Kuncoro dan Pak Iman? Apakah ada yang tambahkan lagi? kok Iya, cukup. gini, kasih emailnya saja, email yang prodi supaya nanti kita bisa lihat ya, sama kemahasiswaan FISIP Mbak, FHISIP. Itu penting karena Eh, nanti fakultas biar eh, merekap ya, juga kasus-kasus apa aja. kalau yang terakhir itu akademik di email akademik Visip Pak. Oh gitu ya, itu Ya, masuk ke situ ya. Oke, siap, ya. siap, siap. Jadi ini Jadi ini untuk pertanyaan lebih lanjut silakan bisa di email ya ke ya, akademik Visip dan juga administrasi bisnis. ini ternyata LKM bagian besar yang komen nggak bisa akses Mbak. Ini kemungkinan dari sistem UT masih ditutup dulu ya, kemungkinan ya, atau ada maintenance. Kemarin bisa kok kemarinnya. Moga-moga nanti bisa diakses ya. Yang jelas sudah sedang dikonversikan semuanya ini yang sudah ditempuh ya. Jadi nggak usah panik, nanti kita tunggu ya. Oke. Ya Pak, oke. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Silakan diisi untuk link absennya ada di kolom chat ya. Ya. Lalu kemudian terima kasih juga untuk Pak Kuncoro dan juga Pak Abdurrahman Rahim Taha yang telah memaparkan di kurikulum baru. Eh, saya akan tutup untuk acara PPT, hari ini. PPT-nya bisa share Mbak. PPT-nya sudah di-share, Pak, Oh sudah, di siap. kolom chat juga ya. Siap. Ya, nanti PPT juga akan diberikan kepada UT daerah, gitu ya. Jadi nanti bisa terdistribusi dengan baik. Gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Oke. Tetap semangat untuk belajarnya. Ya, Selamat sore semuanya. Mas sore. Selamat sore. Ya kalau ada tanya langsung aja Ya. ya. Ya, terima kasih banyak Kasih rekan-rekan. Pak Terima Iman, Pak kasih. Rizky, Pak Nadia. Ya. Iya, Pak, sama-sama. Mana ini link absennya? Ya, Pak, terima kasih. Sama. Terima Absennya mana? kasih. Absen, Mbak. Absen, Mbak. Terima kasih, Bapak. Sama izin live. Absennya di chat, ada di chat. Silakan dicek. Saya sudah ada di kolom chat ya.